kita harus sadar bahwa hidup ini butuh duit. Itu satu dulu. Kerja itu butuh, bukan kayak gue mau kerja karena gue pengen kelihatan keren gitu. Nah tapi dari situ tuh aku sadar, oh ternyata kebetulan nih gue harus kerja keras bagi kuda nih. Daripada gue kerja keras gue burn out, mending gue kayak pas di momen yang sama gue juga belajar yang kencang banget gimana cara gue bisa mengejar lebih dan lebih lagi gitu. Jadi red flag itu micromanaging itu yang paling utama. Karena selain kayak merusak dynamic pekerjaan, itu juga melimit tim kita. Yang kedua, nggak hands on. Nah itu kan kontradiktif tuh. Oke, welcome to Jadi Mikir Podcast bareng saya Ajeng Asmarandani. Dan kali ini saya ditemenin oleh sahabat saya sendiri, Rika Indra. Halo Kak Ajeng. Kak Rika gimana, apa kabar Kak Rika? Kak Ajeng nih, Kak Ajeng, thank you loh sudah diundang loh. Biasa kita ngobrol di sofa rumah ya? Iya, biasanya di sofa rumah. Oke, jadi kenapa hari ini saya bersama Rika, ya kan? Jadi kita bakal ngebahas tentang leadership untuk episode kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik nih, mungkin boleh perkenalan dulu nggak untuk teman-teman yang nggak tahu Rika Indra itu adalah siapa? Oke, halo Kak Ajeng, Kak Mule ya. Oke, nama aku Rika. Aku sebenarnya sahabat dekatnya Ajeng, udah bersahabat 20 tahun lebih ya. Iya, 20 tahun. Dari zaman kita kuliah, jadi kenal udah lama. Dan sekarang ini lagi nge-build satu brand namanya Studio 88 yang ada di Kemang. Itu adalah suatu tempat wellness yang dimana kita punya reformer, pilates dan juga yoga. Karena aku anaknya olahraga banget, gak ada yang bohong. Pokoknya intinya suka banget lah untuk berusaha hidup sehat. Dan my previous experience actually di bidang marketing tuh aku udah berkarir selama 15 tahun. Mulai dari jadi VP marketing itu mungkin kayak 8-10 tahun yang lalu, dan aku baru aja resign dari satu platform beauty media di Indonesia yang terbesar sebagai chief marketing officer-nya juga. Jadi dari background marketing sekarang punya bisnis dan ada handle suatu project strategi lah untuk on the side gitu. Jadi aku lumayan punya professional experience yang cukup lama. Dan aku adalah ibu dari 2 orang anak, satunya teenager, satunya bayi umur 4 bulan. Ya mungkin itu dulu. Oke. Itu kepanjangan. Panjang ya. Panjang nanti. Jadi sebenarnya nih ya, meskipun perkenalannya agak-agak humble gitu ya kedengarannya, tapi sebenarnya prestasi dari Rika ini tuh sangat beragam. Jadi dalam usia muda udah jadi VP waktu itu di Gojek ya. Kemudian pokoknya sebenarnya corporate that she was working in itu juga bukan nama-nama yang kecil gitu ya, lumayan kantor-kantor gede sebenarnya. Jadi prestasinya banyak banget, dan posisi terakhir adalah sebagai CMO sebelum akhirnya memutuskan untuk memulai entrepreneurship ya. Membangun Studio 88. Nah, jadi yang paling spesial tentang Rika ini, I think selama kita temenan juga adalah gimana dia bisa ngelit timnya gitu. Karena waktu di yang kemarin di media itu kan, pas di Female Daily kan tim kamu lumayan banyak tuh, ya kan? Dan maksudnya JXB Jakarta X Beauty itu kan gede banget, dan untuk teman-teman yang penggemar perbeautyan itu pasti tahu JXB ya kan, by Female Daily. Dan it's just like the way she execute things gitu, strategizing, and then also kayak dengan timnya, ngelit tim lah basically. Jadi sebenarnya kita pengen mengulik rahasia leadership. Mengulik rahasia leadership gitu ya dari seorang CMO gitu, ex CMO sekarang meskipun jadi founder. Boleh ceritain dulu gak sih sebenarnya mungkin kayak awal karir sampai akhirnya ada di level itu, di level CMO. Kalau ngomongin leadership kita tarik mundur dikit nih, kayaknya Ajeng juga gak inget nih kayaknya cerita ini. Jadi pertama kali aku berkarir itu yang ngebukain jalannya Ajeng. Ya nggak, inget nggak? Jadi waktu itu masuk ke agensi yang sama-sama Ajeng, terus kita di-lead sama orang yang sama lah gitu ya. Mungkin dalam satu manajemennya itu kita terekspos sama leadership yang mirip-mirip gitu. Jadi kalau tadi dibilang ngelit tim yang besar, terus mungkin so far memang brandingan gue gitu ya, kayak pengennya jadi lead yang lebih asik dan bisa nurture the team. Itu mungkin berangkat dari experience yang dulu pernah di lead sama berbagai macam leader yang berbeda-beda, dari yang galak, yang baik, yang kendor, yang gak jelas, yang MIA. Jadi dari situ tuh aku juga punya banyak kayak exposure terhadap experience tersebut, dan aku juga jadi tahu gitu
apa yang aku mau dan gak mau pas jadi leader. Nah kalau ngomongin kayak female leader sendiri, aku ngelit tim tuh 30-40 orang. Dan memang sebelumnya rata-rata dari Gojek pun pas aku jadi VP ya kurang lebih segitulah. Berbagai macam orang dengan berbagai macam background, dengan capability dan mungkin kesiapan hidup yang berbeda-beda tuh kita gak bisa kayak pukul rata gitu, style-nya sama. Yang aku mungkin bisa share gitu dari experience yang paling recent, di Female Lily aku tuh ngelit 30-40 orang, tapi ada kayak head level yang lebih senior tuh 4 orang. Ini lucunya saking kita punya working dynamics yang bagus dan relationship yang sangat sehat, mereka tuh jadi co-founder aku di brand aku di Studio 88. Jadi aku lumayan nge-crack sesuatu yang kayak gak cuman dari sisi profesional doang. Oke, delivery dan ekspektasi itu ketemu di pekerjaan, tapi ada essence of relationship yang bisa dibuild mungkin dari friendship, trust yang bisa kayak terdevelop over time yang ternyata bisa menjadikan sesuatu yang indah menurut aku gitu. Nah aku tuh belajarnya mungkin gak cuman dari kayak gimana memperlakukan orang itu beda-beda tailored sesuai kayak personality mereka, tapi juga aku nge-set boundaries yang clear di awal. Oke, if you wanna be friends with me, we have a set of relationship di luar profesionalnya harus dikukuhin dulu nih kayak ekspektasinya. Karena aku orang kayak kamu lah, we're very data driven. Terus kayak kalau ngomongin kayak management level, kayak kita rapi banget gitu soal semua-muanya gitu. Karena kita dididiknya dari awal kerja kayak gitu kan. Jadi kayak kalau ngomongin target, OKR, KPI, I have everything set in place untuk tahu kayak angka yang kita agree bareng, buat part ini achievementnya harus minimum 70% ya. By the end of quarter when we revisit the target, itu harus hit gitu. Tapi cara-caranya tuh diobrolin bareng gitu. Namanya key resultnya ya, objektif sama key resultnya. Nah itu tuh harus di set dari awal, ekspektasinya sama. Jadi pada saat nantinya pas kita kayak punya one-on-one session atau feedback session, itu tuh clear banget yang kita bahas. Bahwa targetnya achieve atau enggak. Enggaknya kenapa, iyanya kenapa. Nah karena kita punya fundamental itu yang udah di set dari awal, jadi begitu kita ternyata punya kecocokan secara personality, masuk untuk build relationship-nya itu jadi gak susah lagi gitu. Dan aku lumayan percaya kayak resep yang paling penting jadi leader itu emang harus lead with kindness ya. Karena aku udah sempet coba jadi leader yang agak galak gitu ya, agak tegas. Ternyata itu juga bukan personality aku untuk seperti itu dan ternyata gak bisa, gak resonate gitu ke tim-tim aku. Dan aku ngerasa kindness itu penting karena you see beyond what is right gitu kan. Jadi kebaikan-kebaikan yang mungkin kadang-kadang pasti ada aja lah tim yang kayak mempersalahgunakan kebaikan kamu, males lah, MIA lah atau apa. Tapi aku tetap ngerasa kayak I think kayak number wise 80% lah, hampir 90% orang-orang yang aku lead with kindness tuh ternyata impactnya menjadikan mereka tuh jadi profesional yang benar-benar menurut aku lebih baik gitu. Karena mereka ngelihat kalau aku tuh melakukan semuanya itu pakai hati. Intinya itu yang pertama. Yang kedua, cadence itu penting banget ya. Yang tadi gue bilang kayak set good standard in matching the expectation, sama cadence yang juga works for the both of us gitu, atau kayak for the whole team gitu. Jadi harus juga disiplin sama cadence, jangan yang kayak ngeset awalnya rajin ngeset OKR apa segala macam, tapi cadence-nya nggak ada, kayak nggak ada check-in-nya, nggak ada kayak revisit-nya, nggak ada kayak effort untuk kayak ini kurang nih numbers-nya, kita benerin bareng-bareng dengan cara apa. Dan cadence itu adalah momen-momen dimana kayak aku tuh bisa lead with example. Jadi kayak bener-bener hands on untuk nunjukin bahwa gue tuh gak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Nah itu menurut aku lumayan penting sih dua hal itu. Ya, jadi yang pertama set clear di awal apa ekspektasinya, boundariesnya kayak gimana, terus adakan cadence juga. Karena kalau nggak dibuat ritmenya, ya hilang aja lah orangnya. Oke. Ini menarik ya, karena kan we started off bareng ya pada saat di agency itu. Kita ada di bawah leadership yang sama. Benar. Tapi kemudian hasilnya sangat berbeda. Sama gak sih? Nggak, maksudnya hasilnya sangat berbeda karena kan aku pernah berada di tempat yang kayak gue galak banget gitu kan. Kalau kamu kan dari awal, kalau kamu kan dari awal kayak emang udah manis, bukan manis ya, maksudnya asik gitu lah. Sementara kalau aku tuh kayak awal-awal galak banget, sebelum akhirnya kayak oke, aku tidak usah galak lagi gitu. Jadi sebenarnya kayak dari dulu pada saat kita akhirnya punya karir path yang berbeda gitu kan, pas kamu pursue Gojek gitu kan, terus aku pursue masih di e-commerce gitu. Jadi
yang aku perhatikan gitu, yang aku observasi dari kamu adalah kayak, kok dia bisa ya jadi bos yang asik ya? Kenapa gue nggak bisa ya? Kenapa gue bawaannya galak mulu? Bawaannya sepaneng ya. Bawaannya kayak sepaneng mulu gitu. Tapi mungkin itu agak environment-nya juga agak berbeda kali ya. Benar. Kalau misalnya menurut kamu sendiri, tapi kayak dari mulai kamu pertama kali jadi leader sampai akhirnya terakhir kamu jadi CMO, apa satu hal yang menurut kamu itu kayak karena inilah makanya tim gue bisa solid gitu? Oke. Aku tuh berusaha mengenal mereka tuh bener-bener each one of them gitu, especially my direct reports gitu. Even kayak kalau di Female Daily yang layer kedua, even ketiga tuh aku berusaha mendekati mereka karena kayak ini anak-anak muda yang lumayan kayak pasti punya talentnya. Kadang-kadang mungkin kayak bedanya orang-orang punya talent gak punya ambisi gak punya talent. Kayak gitu kan kita harus bisa ngelihat secara spesifik gitu. Kalau aku tuh lumayan punya niat dari dalam diri yang kayak gue dulu pernah ketemu beberapa leader yang bisa mengubah diri gue exponentially gitu karena ada beberapa omongannya yang kena banget gitu. Misalnya lu tuh kerja ngejarnya apa? Dulu mungkin kayak awal-awal mungkin pas kita kenal awal-awal ya ngejarnya duit karena kan dulu aku sempat jadi single parent ya, udah nggak ada lah kayak kayak gue pengen karir level apa, karir leader gue enggak lah, gue butuh duitnya. Tapi semakin itu dikejar dengan kerja keras yang sepadan, ternyata juga akhirnya punya ruang waktu untuk kayak mikirin kayaknya gue pengen bikin impact deh gitu, nggak cuman kayak impact ke diri gue sendiri, tapi gue juga kayak pengen menularkan ruang space yang udah berhasil aku kayak mikirin nih mungkin uang menjadi hal nomor satu, tapi ya udah bisa gue pikirin lebih ke impact ke hidup orang lain. Nah ada filosofi yang kayak lumayan aku pegang gitu gara-gara kerja di Gojek, pernah diajak ngomong sama Nadim, lu tuh pengennya kayak gimana sih gitu, kayak dia pernah nanya tuh sekali. Nah ini udah level Nadim aja masih ngajak ngomong aku gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh siapa gitu kalau punya tim banyak terus nggak diajak ngomong cuman karena aku si level gitu. Jadi orang tuh harus bisa berasa bukan deket ya, berasa kenal lah at least sama aku dan aku reachable. Gara-gara Nadim dia ngomong kayak lu mau jadi leader yang kayak gimana. Terus pas ditanya kayak gitu, lu tuh kayak fireworks di CDM, kayak menurut gue lu bisa bikin impact ke Indonesia. Dan menurut gue di umur gue yang sekarang kayaknya gue dan capability gue juga dan mungkin juga modalnya juga beda ya gue sama Nadim gitu. Kayaknya gue gak bisa jadi fireworks, tapi kenapa gak bisa jadi kayak mini version of it kayak candlelight gitu. Nah candlelight itu lumayan filosofinya bagus karena dia nyala, dia bikin anget orang-orang sekitar kamu aja, tapi beneran anget gitu dan awet angetnya, sinarnya awet. Dan itu kalau misalnya mati lampu di sebuah kegelapan, itu yang kalian cari gitu kan, itu yang kita cari di rumah. Jadi pas abis ngobrol sama Nadim tuh jadi ada revelation kayak gitu, gimana caranya kalau gue punya tim, gue bisa jadi ibaratnya tuh kayak candle buat mereka. Gak perlu yang meledak-ledak impactnya kayak deal sama Karika gue jadi punya duit 1M jadi tajir gitu kan. Kayak gue juga susah ya untuk mencapai itu gitu. Kayaknya itu sesuatu yang bukan bisa aku kejar, tapi gimana caranya kayak outcome-nya pas nanti ketemu tim yang aku udah pernah lihat di perusahaan sebelumnya terus udah jadi C-level sekarang, ya makasih ya dulu lo jadi leader gue, lo berkontribusi terhadap perjalanan karir gue. Jadi itu yang jadi pegangan, dimana kayak aku tuh sering banget menyempatkan untuk ketemu sama semua orang yang aku lead. Sampai kalau yang di FD tuh suka dapat feedbacknya, lo tuh ibu-ibu deh Kak, sebenarnya lo udah punya anak tapi kayak gue tuh ngerasa deket banget sama lo, bisa muda banget, bisa kayak ngobrol sama Gen Z, gimana sih gitu. Aku sih lumayan kayak nggak ngerasa effort banget ya, karena aku punya kayak filosofi itu, kayak kalau aku bisa kayak ketemu sama orang ini yang masih muda banget, gue bisa kayak kasih 1-2 wejangan gitu kan untuk dia accelerate karirnya, dan nanti pas dia udah sukses terus dia inget aku, I think that would be the best impact for me juga at the end of the day gitu. Kalau misalnya resep untuk akselerasi karir, ini kan karir lo juga lumayan lumayan gitu kan, progressing terus. Nah kalau untuk kayak teman-teman di rumah nih yang lagi nonton terus kayak pengen deh suatu hari jadi CMO juga gitu, harus ngapain dulu gitu? Apa tipsnya untuk akselerasi karir? Ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang agak nyebrang dikit karena aku ngelihat kayak generasi sekarang tuh banyak yang tapi emang kondisi ekonomi kehidupan kita lebih sulit daripada kita zaman dulu pas muda. Yes, benar. Cuman aku lumayan megang ini tuh jadi kayak satu pegangan, butuh duit say. Itu kayak harus bener-bener kayak kita harus sadar bahwa hidup ini butuh duit. Itu satu dulu. Aku kayak nggak pengen munafik realistis, nggak pengen munafik kayak oh iya gue ngejar buat kayak myself
kepuasan diri lah biar gue bisa hit the next level apa segala macam. Pertama modalnya tuh itu dulu, butuh dulu gitu. Kerja itu butuh, bukan kayak Setuju banget lagi. ya nggak sih, bukan kayak gue mau kerja karena gue pengen kelihatan keren gitu. Iya, setuju. Itu yang pertama, karena dulu kebetulan aku pernah bercerai dan pernah menjadi single mom juga. Otomatis butuh ada satu bayi kecil yang harus aku hidupi gitu kan. Jadi nggak punya reason untuk bermalas-malasan. Nah tapi dari situ tuh aku sadar, oh ternyata kebetulan nih gue harus kerja keras bagi kuda nih. Daripada gue kerja keras gue burn out, mending gue kayak pas di momen yang sama gue juga belajar yang kencang banget gimana cara gue bisa mengejar lebih dan lebih lagi gitu. Jadi zaman dulu tuh pas masuk Gojek, pas pertama kali jadi VP, sitting in the same room yang sama-sama kayak anak-anak yang banyak lulus dari Ivy League gitu, yang kayak jargonnya udah kayak gila banget, tuh gila. Itu gue kayak Masa-masa itu ya. bahasa Inggris gue rada-rada belepotan juga gitu ya. Masa-masa berat itu tuh aku sadar kayak nggak cuman kerjanya harus 2 kali lipat, tapi belajarnya 2 kali lipat lebih keras gitu. Jadi ya baca buku, baca artikel tuh kayak udah makanan sehari-hari supaya bisa keep up sama orang-orang yang kita ketemu tiap hari gitu. Ketemu Nadiem meeting juga kayak nggak pengen ya bla bla gitu kan. Jadi harus ada drive-nya untuk tetap naik level walaupun posisi kamu tuh udah tinggi di situ ya. Maksudnya aku merasa di situ gue udah VP, ngapain gue udah lead orang, gue bisa nyuruh-nyuruh orang, enggak. Harus tetap dengan mindset kayak gue tuh masih banyak yang belum gue tahu, harus gue pelajarin. Dan kalau ngomongin kayak karir yang lumayan akselerasinya ya karena nggak punya pilihan itu dan kayak engine-nya kebetulan kenceng banget, aku ngerasa kayaknya Tuhan tuh selalu membukakan jalan buat orang-orang yang mau bekerja keras dan menunjukkan bahwa itu ketulusan hati kamu tuh butuh gitu kan. Kamu minta sama Tuhan bahwa ini sesuatu yang gue butuhin, bukain jalannya. Jadi agak susah bilang kalau itu semuanya effort karena menurut aku semuanya dijalanin dibukain sama Tuhan gitu. Karena dari VP, terus dari VP sama 8 tahun terus di offer sama Mbak Hani, foundernya Female Daily, jadi CMO. Pertama kali jadi C-level, diberikan juga kesempatan untuk belajar sama Mbak Hani untuk kayak figure out jadi CMO tuh kayak gimana. Itu rezeki yang kayaknya gak akan bisa datang kalau kamunya juga tidak membuka diri untuk siap menerima itu dengan kerja keras yang sepadan gitu. Ya. Jadi mungkin itu kali ya resepnya. Jadi resepnya adalah jangan malu untuk mengakui emang kita hidup butuh duit, Shay gitu. Bener Say. Soalnya memang bener sih kayak sekarang anak-anak banyak ketemu ya, ini nggak semua tapi banyak ketemu anak muda yang kayak kerja tapi tuh kayak nggak pengen banget kerja di situ. Dan itu kan energinya sebenarnya kerasa ya. Kayak gue kerja di sini tapi sebenarnya gue punya pilihan lain ya, terus lu ngapain di sini gitu kan. Iya. Dan akhirnya itu juga termanifestasi ke cara kerjanya, cara komunikasinya gitu kan. Oke. Jadi yang pertama sebenarnya harus realistis dulu dan kelihatan gitu kalau misalnya memang kita mau mengejar sesuatu gitu kan, dan terbuka untuk belajar. Betul. Nah, terus itu kan tadi kalau kita mau progres di karir. Kalau misalnya kualitas sebagai seorang leader, nah itu bisa kelihatan gak sih menurut kamu tuh? Misalnya kamu ngelihat seseorang terus kayak oh nih anak kayaknya bisa nih jadi leader eventually. Apa kualitas yang paling obvious dari seorang leader? Oke. Menurut aku keywordnya yang paling penting, he or she actually cares about what she or he is doing. Jadi kayak core-nya dari role yang dia lakuin sekarang tuh, misalnya aku kerja di Female Daily, aku kerja di beauty platform media, bikin event segala macam. Aku tuh actually care untuk kayak solving the pain points-nya customer-nya atau kayak membernya Female Daily. Itu yang pertama dulu. Jadi dari sisi core bisnisnya tuh dia tahu apa yang harus di solve. Jadi dia ngerti apa yang dilakukan tuh harus ada impact-nya ke apa yang dia jual di luar sana. Nah itu satu. Ngerti secara bisnis. Yang kedua, begitu dia care kayak tanggung jawab realnya dia apa, dia harus tahu bahwa dia nggak bisa melakukan itu sendirian, dia butuh bantuan orang, which is timnya. Dan dia bisa ngeliat kayak skill set timnya itu memang bisa di-tailor sesuai kebutuhan dia, karena dia harus udah ngerti strateginya untuk menyelesaikan pain points tersebut gitu. Dari tim-tim yang dia punya, dia harus tahu kayak oh ini tim ini kuatnya di bagian ini, yang A, yang B lemahnya di sini. Dia harus bisa figure out and puzzling kayak oke, kalau kita punya challenge yang kita butuh solusinya di crack bareng, orang ini bisa kayak kontribusi di sisi apa, yang ini yang apa. Dan dengan tahu itu kayak modal awal kamu sebagai leader sih menurut aku. Kayak kalau kita nggak bisa ngedefine itu dan nggak bisa ngeliat itu dari orang lain, I think directionnya mungkin lebih ke individual contributors gitu kan. Karena kalau leader kan harus bisa baca
masalah bisnis company-nya dan juga bisa baca talentnya harus bisa deliver seperti apa. Mungkin basicnya itu dulu. Tapi yang terakhir mungkin yang aku bisa tambahin, kalau misalnya kita benar-benar pengen jadi leader yang baik, balik lagi ke apa yang tadi aku sempat mention, mau kasih kontribusi dan impact apa ke hidup orang tersebut gitu secara personal level yang backgroundnya profesional ya, dilandasi dengan professional setting gitu. Kalau aku kayak ngelihat sama tim-tim aku, oh ini anak gue tuh pengen kontribusi karena dia kuat banget let's say di branding gitu. Aku bisa tuh kayak misalnya kita lagi santai ngobrol, lo nggak mau explore ya misalnya kayak kalau project kita udah agak die down dikit, lo mau explore nggak sih kayak freelance gitu? Kalau misalnya suami gue ada project, lo mau nggak sih untuk dieksplor untuk bisa kayak expose ke kerjaan di luar, let's say Female Lily yang brandingnya berbeda. Yang kayak gitu-gitu tuh kayak kita sebagai leader tuh ngelihat opportunity untuk kayak masuk ke tim kita kayak gitu. Jadi di luar professional setting, additional value apa yang kita bisa kasih ke tim. Oke, jadi kalau misalnya bisa direkap, orang kelihatan itu kalau dia punya kualitas leader, yang pertama dia beneran care about the problem. Yes. Ya kan, care about the problem. Jadi any solutions that they come up with itu beneran solutions yang dibutuhkan. Betul. Terus yang kedua adalah dia bisa baca ruangan, bisa baca orang. Benar, bisa baca isi perut orang, ya. Bisa baca isi perut orang. Gimana baca isi? Kayak niatnya apa sih nih gitu loh. Dia tuh maunya apa gitu. Kayak intentionnya apa gitu. Oke, baca intentionnya. Baca perut. Lambung. Isinya asam lambung karena kerja keras. Oke. Kalau misalnya itu kan tadi buat leader, berarti kan care sama problem sama bisa baca orang ya, bisa baca orang. Nah kalau misalnya tim yang solid, how do you define a solid team? Yang kalau misalnya masalah itu muncul, instead of kayak pointing at each other, really kayak figuring out problemnya apa, dan bukan kayak atas azas kebersamaan aja, oke kita selesaikan, tapi benar-benar menyelesaikan dengan cara yang sulit sekalipun. Even kayak itu butuh konfrontasi atas misalnya satu sama lain, tapi niatnya adalah menyelesaikan instead of just kayak blaming each other. Itu tim yang solid. Dan kebetulan banget kayak dari mungkin in the past 8-7 years me being leader, dari 8 tahun itu tuh aku kayaknya mungkin 80%-nya tuh ketemu tim yang solid terus gitu. Kayak bener-bener hampir gak pernah ngeliat problem tuh itu jadi collective enemy instead of jadi enemy satu sama lain gitu. Dan itu karena kayak mungkin aku kayak drama kehidupan kan banyak ya Beb ya. Kayak drama di luar kehidupan ini ya, walaupun udah nikah pasti ada drama-dramanya gitu. Kayak nggak pengen nggak sih kayak drama tuh di kantor banyak. Jadi berusaha sangat meminimalisir gimana caranya kalau kita bisa menyelesaikan itu with a lot less dramatic way and focus on the solution. Menurut aku itu kualitas tim yang cukup solid. Oke, berarti ada mereka complementing each other. Kemudian bergerak ke arah yang sama. Kalau punya kalau punya enemy-nya bareng, maksudnya problemnya itu bareng gitu, menguatkan. Betul. Bukannya malah problemnya itu antar sesama gitu. Dan nggak takut untuk konfrontasi kalau memang harus dikonfrontasi supaya selesai gitu. Untuk teman-teman yang profesional muda yang sedang bekerja, baik Gen Z maupun milenial ya, jangan lupa untuk baca buku Unlock the Z Power. Buku ini dibuat supaya teman-teman bisa mengakselerasi karir. Roadmap ya dari strategi 1 sampai strategi 10, ini seru banget karena banyak sekali kayak prompting buat journaling. Tugasnya adalah supaya teman-teman kenal dengan profilnya teman-teman, kekuatan, minat, interest, dan sebagainya. Selain daripada itu, buku Unlock the Z Power ini juga bagus untuk dibaca sama milenial, meskipun judulnya Z ya, tapi milenial yang udah manage Gen Z terkadang suka kebingungan bagaimana menghadapi perbedaan generasi tersebut, cara komunikasi dan sebagainya. Itu juga bisa dibaca di sini, dikupas tuntas ya, sehingga buku ini juga bisa menjadi insight yang sangat bermanfaat untuk para teman-teman yang manajernya Gen Z. Nah, Neng, aku tuh paling penasaran apa yang kamu lakukan berbeda dibandingkan leader-leader lain gitu kan, sehingga tim kamu tuh selalu bisa solid. Tadi kan kamu bilang you put together a very competent team lah yang akhirnya bisa mengisi satu sama lain gitu. Tapi how do you find these people and how do you groom them gitu? Oke.
Kalau di Female Daily kayak first yang layer pertamanya tuh memang udah kenal dari zaman dulu gitu. Jadi menurut aku itu it's about luck ya. Tapi sebelumnya mungkin kayak tim yang lebih muda-muda yang baru, and especially the ones yang I inherited gitu, yang sebelum aku masuk ke company, I actually actively listening to them. Every time aku ajak one on one tuh, instead of just kayak giving direction atau kayak sebagai orang yang baru masuk, oh bikin breakthrough yang duar gede apa segala macam, aku tuh take time untuk benar-benar kayak mengenali mereka satu persatu, not only for what they do professionally, tapi sebagai personal, orang personalnya juga gitu. Dan aku ngerasa itu penting karena kayak being a leader tuh salah satu komponen yang paling utama adalah bisa baca orang juga kan, harus bisa ngerti gitu dan punya sensitivity level yang dibutuhkan untuk tahu kayak oh ini tuh vibe-nya gimana sih sebenarnya, kayak dia tuh kira-kira receptionnya terhadap kayak brief ini tuh kayak gimana gitu kan, apakah bakal jadi challenge yang dia nggak bisa overcome atau enggak, itu kan harus kita yang bisa benar-benar mengukur. Dan mengukur itu obviously caranya dengan kenal gitu. Jadi berusaha kenal tuh nggak cuma basa-basi kayak one on one kerjaan doang, tapi ya benar-benar mengenali orangnya tuh sebenarnya seperti apa personality-nya. Kalau putting together a solid team, menurut aku kayak strategic wise, aku harus ngerti benar-benar problem apa yang I'm trying to solve dan skill set apa yang aku butuhin untuk overcome that situation. Ini kan sebenarnya kayak kalau ngomongin gamblangnya, when you put together a strategy deck gitu, ada problem, solution. Nah solution ini cara eksekusinya apa? Aku butuh orang-orang yang lebih agile, misalnya kalau ngomongin marketing, placementnya yang digital aja, karena gue ngerasa customer base-nya lebih banyak di digital. Oke ya udah, berarti kita harus benar-benar tahu brand manager, misalnya kita punya 4 nih yang paling kuat kira-kira di placement digital, kan lebih ngerti digital marketing, punya background ini karena kita sering banyak ngobrol sama orang-orang itu, put that person gitu. Jadi nggak banyak buang waktu untuk kayak exploring hal-hal yang sebenarnya udah ada jawabannya, udah ada skill setnya di tim kita gitu. Dan sebagai leader itu kan menurut aku core kompetensi basic yang harus kita punya dari role kita. Let's say itu di marketing. Yang kedua, ngelihat kayak yang dari sisi personality-nya, ngelihat ambisinya nih gitu, ngelihat kayak niatnya gitu, intentionnya dia. Dari brand manager aku yang 1, 2, 3, ternyata yang nomor 2 yang lebih ambisius nih, yang pengen membuktikan dirinya, pengen dapat promotion, pengen dapat ilmu lebih banyak. Ini nih sebenarnya kayak oh ini shining star gue nih, yang bisa kayak gue kasih kerjaan yang susah juga, dia akan tetap ngelakuin secara otomatis kayak 120%. Nah opportunity kayak gitu tuh menurut aku sebagai leader kita harus bisa capture gitu. Karena kalau kita jalaninnya pakai saklek ilmu yang kayak oh ya udah brief, bikin deck, strategi, jalanin gitu, ya nggak bakal jadi project yang hasilnya bisa kita banggakan gitu menurut aku. Karena nggak ada kayak layer-layer yang spesial yang kita put inside of those efforts. Ya, jadi kalau misalnya dari pemahaman aku yang barusan kamu bilang, untuk put together a really solid team yang beneran performing, pertama harus tahu dulu problem apa yang mau dikerjain gitu kan. Kayak what's the objective ya kan, objektif kita apa. Nah dari situ baru kita bisa kira-kira make an inventory, this is the kind of skill set yang I would need. Betul. Dari situ baru deh pick orangnya yang sesuai sama skill setnya. Tapi not only ngebahas skill set, tadi you also mention about development opportunity. Betul. Ya kan, development opportunity kali aja ada orang yang skill setnya sama-sama bagus, tapi ini orang lebih ambis gitu kan. Dia juga lagi ingin promosi dan segala macam. Then we can also give that opportunity ke orang itu kan. Oke. Bedanya kalau career coach yang ngomong langsung jadi kurikulum. Ngomong panjang lebar, tapi kan butuh case study ya, butuh case study terus dirangkum jadi modul. Langsung jadi modul. Pemirsa tolong ini di bawah ada banner ya, tolong di sini. Oke, nah sekarang aku pengen tanya tentang red flag dari seorang leader. Menurut kamu red flag dari seorang leader apa ya? Di level ini kayaknya yang lumayan jadi diskusi berulang gitu sama suamiku gitu, karena dia also a leader in this company gitu. Kayaknya kita lumayan agak gatel sama leader yang micromanaging, karena menurut aku itu lumayan sangat-sangat melimitasi, nggak cuman dari kayak kebebasan dalam berkarya, kebebasan dalam bekerja, kebebasan dalam mengekspresikan diri. It's a very limiting situation kalau kamu kayak semua itu harus dicekin, terus kayak semua harus di-run through. Padahal kan sebenarnya kalau di level aku ngerasa ya, aku sama suamiku terutama gitu, udah di level itu kayak pengen semuanya serba automated gitu. Udah ada AI segala macam.
kita ngerti kayak konsepnya semakin bisa di automate, semakin orang bisa ngerjain apa yang kita mau sesuai ekspektasi kita, hidup kita akan semakin lebih indah gitu menurutku ya. Jadi red flag itu micromanaging itu yang paling paling utama. Karena selain kayak merusak dynamic pekerjaan, itu juga melimit tim kita. Yang kedua, nggak hands on. Nah itu kan kontradiktif tuh. Nggak hands on itu di sini definisinya itu aku juga sangat-sangat mempelajari ini karena dulu nggak mau micromanage dibilangnya jadi nggak hands on. Pas hands on dibilang micromanage, itu kan sesuatu balance yang harus kita explore terus-terusan sebagai leader. Hands on itu ternyata aku lumayan ketemu yang dimaksudkan hands on itu sama tim aku setelah ngalit mungkin ratusan orang dan terekspos ke berbagai challenge leadership yang aku punya. Definisi hands on itu bukan berarti kita harus kayak nitty gritty itu kayak ngasih tahu ke tim ini harus A, B, C, hands on. Hands on itu adalah kamu ada saat mereka membutuhkan kamu gitu. Kayak support system Support gitu. sistemnya. Jadi misalnya kalau ngomong kantor yang gede pasti ada kondisi politik yang harus kita navigate juga sebagai leader. Pasti ada sensi dari divisi ini, divisi itu, ada drama ini, drama itu. Definisi hands on itu yang menurut aku lumayan penting tuh, kamu tuh ada buat tim untuk jadi kayak orang yang di depan kalau misalnya ada masalah tuh kamu tahu masalahnya harus di solve kayak gimana, walaupun kamu nggak tahu 100% tapi at least kamu tahu, kamu bisa membantu timnya. Yang kedua kamu pasang badan juga gitu buat timnya. Yang ketiga tuh tim tuh ngerasa kayak oh at least core kompetensi lo ada untuk kayak misalnya gue suruh bikin brief atau suruh bikin let's say targeting ads gitu, lu punya core kompetensi itu untuk melakukan hal itu, jadi gue percaya lu sebagai CMO gue gitu. Karena kalau sekarang kan tendensinya kalau udah jadi C-level, gue nggak mau tahu deh yang penting jadi gitu. Iya, jadi banyak banget leader yang kayak lumayan udah jadi bos terus kayak nggak pengen ngerjain yang perintilan, tapi sebenarnya mereka tuh juga nggak ngerti how to do that. Nah makanya menurut aku penting banget sebelum kita jadi leader, kita tuh harus juga punya core kompetensi yang kuat banget. In this case kayak aku sebagai marketer sampai sekarang di studio aku aja aku masih ngeset ads sendiri gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu tuh kita harus juga ngerti, at least walaupun nggak mendalam, at least we know how to do it instead of just kayak giving orders to your team gitu sih. Iya. Jadi red flag-nya yang pertama adalah terlalu micromanaging. Terus yang kedua sebenarnya dia juga nggak ngerti caranya, nggak punya kompetensi ya. Nggak hands on. Nggak hands on. Oh iya MIA. benar, nggak hands on. Oke. Kalau red flag dari team member? Team member tuh aku yang paling gatel tuh ya kalau MIA gitu. Kayak sebel banget karena kan kita udah kerja tuh kayak nggak mesti dicariin gitu kayak murid sekolah lo di mana gitu-gitu. Soalnya aku lumayan orang yang sangat leader, yang sangat fleksibel. Kalau aku juga punya opsi untuk kayak punya bisa kasih aturan, I would rather kayak WFA, WFH karena aku orang yang sangat produktif untuk kerja di rumah gitu kan. Jadi orang yang nggak bisa bertanggung jawab atas presence-nya dia, itu menurut aku tuh red flag banget karena kalau udah dapet leader kayak aku yang lumayan result oriented, yang prosesnya sebenarnya oke, kalau kita mau ngomongin proses atau mau dibimbing dari sisi proses boleh, tapi lo kerja di mana aja asal resultnya sesuai ekspektasi yang udah kita set dari awal, menurut aku itu yang penting gitu. Jadi kalau dia sampai tim member ini sampai MIA hilang nggak jelas kabarnya, terus kayak kerjanya deliverynya nggak jelas, itu udah yang paling menurut aku udah red flag banget. Berarti nggak ada ownership. Nggak ada ownership. Oke. Nah, what would you say? Ini sebagai pertanyaan closing untuk topik kita tentang leadership. Yeah. Kalau misalnya ada seorang leader, ya kan, dia mau wariskan sebuah tim gitu, tapi timnya itu berantakan banget, nggak solid dan ya berantakan lah. Sebagai kamu sebagai leader gitu kan, how would you tell him or her gitu kan? Oh, mendingan sequence-nya itu dari mana duluan untuk membereskan itu gitu. Menurut aku pertanyaan pertama aku akan tanya confidence level kamu. Misalnya in this case kamu ya, confidence level kamu terhadap tim ini tuh udah sejauh apa turunnya. Terus kayak kita bisa breakdown apa aja yang kamu bilang tadi berantakan, bits by bits kayak against what the target yang should be gitu kan. Terus kayak sebenarnya di lini pekerjaan atau kayak di topik pekerjaan ini kamu butuhnya apa secara strategi. Karena at the end of the day when we talk about professionalism, we have to be pragmatic about it juga gitu. Kita nggak bisa cuman kayak gara-gara sayang ya, kasihan terus timnya dibiarin borok-boroknya itu juga akan menggerogoti perusahaan tersebut. Jadi menurut aku confidence levelnya dicek dulu.
terus kayak problemnya sebesar apa yang harus di overcome, skill setnya masih ada atau enggak, sama yang keempat niatnya orang-orang ini tuh masih ada di perusahaan ini tuh untuk apa gitu. Apakah mereka freeloader aja gitu yang kayak ya udah bodo amat berantakan, yang penting gue dapat gaji tiap bulan, atau dia sebenarnya emang kurang punya kompetensi yang bisa di-train gitu, yang bisa di-train bareng atau bisa dapat dari eksternal atau di mana-mana gitu. Jadi itu harus di-define dulu, karena aku lumayan kalau tadi nyambung red flag lagi, paling benci sama freeloader juga. Karena kayak lo datang masuk ke kantor itu mengharapkan kayak doing nothing tapi dibayar, itu menurut aku adalah posisi yang paling hina ya menurut aku ya. Kayak segitu banyak orang lining up buat bekerja tapi lo malah menyanyiakan kesempatan untuk lo bertumbuh. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, harus ada assessment yang clear banget. Tapi kita sebagai leader juga nggak bisa meninggalkan gut feeling kita, karena kita yang tahu kayak ini kira-kira tuh sebenarnya harusnya kayak gimana, tuh balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi harus dicek, sanity check ke diri sendiri, sanity check juga ke confidence level dan juga kayak overall conditionnya juga gitu. Berarti nggak semua tim itu harus diselamatkan ya? Iya dong. Oke, thank you banget Rika udah share tentang kisi-kisi perleadershipan, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.